Banyak orang yang mengira bahwa dark web dan deep web adalah hal yang sama. Namun, kenyataannya ada beberapa poin yang membedakan mereka. Perlu kamu ketahui bahwa dark web terletak lebih dalam dari deep web. Dark web berada di sebagian situs deep web dan biasanya berkaitan dengan aktivitas kriminal dan pasar ilegal. Ada banyak mitos tentang dark web. Dengan mengenali mitos-mitos tersebut, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik akan apa yang perlu kamu ketahui serta harapkan dari dark web. Kemungkinan kamu menjadi korban dari peretas ataupun penipu bisa lebih kecil setelah mengenali mitos-mitos dari dark web. Berikut ini merupakan beberapa mitos yang paling umum yang dapat ditemukan. Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru saja menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Faktanya, hampir semua kejahatan cyber terjadi di web yang biasa kita pakai atau surface web. Seperti situs pemerintah yang terkena deface, pembobolan kartu kredit, atau bahkan penipuan online termasuk tindak kejahatan cyber. Memang, dark web banyak digunakan penjahat cyber untuk mengumpulkan dan bertukar informasi. Sebab di sana terdapat forum underground hacking, marketplace ilegal, dan layanan lainnya. Namun, bukan berarti semua kejahatan internet terjadi di dark web. Banyak yang menganggap bahwa dark web itu tersembunyi, rahasia, dan jauh dari keramaian internet. Namun sebenarnya, siapa saja bisa mengakses dark web menggunakan Tor browser yang gratis. Browser tersebut dimodifikasi oleh Firefox sehingga mendapatkan extension untuk privasi dan keamanan. Namun, untuk lebih aman kamu perlu dari sekedar browser Tor saja. Detailnya dapat kamu lihat pada video kami yang lain. Faktanya, dark web sendiri itu tidak ilegal. Namun browser Tor yang kamu butuhkan untuk mengakses dark web menggunakan enkripsi kuat yang ilegal dalam beberapa negara. Dengan begitu, dark web secara tidak langsung menjadi ilegal di beberapa negara. Negara-negara ini cenderung memiliki restriksi internet yang lebih banyak. Negara-negaranya adalah China, Rusia, Belarus, Turki, Irak, dan Korea Utara. Lain halnya dengan Amerika Serikat. Mengakses dark web sama legalnya dengan mengakses surface web. Namun, apa yang dilakukan di dalamnya bisa jadi ilegal. Nah, untuk Indonesia sendiri, kami rasa legal. Dark web tidak ilegal. Begitupun dengan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Tidak semua aktivitasnya ilegal. Penentuan ilegal atau tidaknya sebuah aktivitas di dark web bergantung pada negara tempat kamu mengakses dark web. Untuk memperjelas, di Indonesia, penjualan narkoba itu ilegal secara offline. Maka juga ilegal saat dilakukan di dark web. Berbeda dengan beberapa negara di Eropa, di mana penjualan narkoba itu legal secara offline. Sehingga legal juga saat dilakukan di dark web. Memang, tidak salah jika orang mengatakan bahwa pada umumnya dark web digunakan untuk keperluan kriminal. Akan tetapi, realitasnya terlalu dilebihkan. Sebenarnya dark web muncul dari mereka yang menginginkan kebebasan, memastikan bahwa setiap orang bisa melakukan apapun, berdiskusi tentang apa saja tanpa takut terkena sensor dan hukum negara. Hal ini juga dipicu oleh semakin banyaknya negara yang melakukan sensor internet, sehingga dark web semakin berkembang dan diminati warganya. Bagaimana pandanganmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju kalau dark web dianggap sebagai bagian terburuk yang ada di internet? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.
like jika kamu suka, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.